Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai penerapan artificial intelligence dalam pemesanan Gojek. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jessiping Oktatiara Jernias. Perkenalkan, nama saya Christian Kerepowan. Perkenalkan, nama saya Fernando Joshua Tadius. Perkenalkan, nama saya Edward Lain. Sebelum kita membahas mengenai penerapan artificial intelligence dalam pemesanan Gojek, terlebih dahulu mari kita membahas mengenai sejarah singkat Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi yang menawarkan layanan transportasi online, dimulai dari ojek. Didirikan pada tahun 2009 oleh Nadiem Karim di Jakarta, Indonesia. Gojek telah berkembang menjadi perusahaan multinasional yang melayani lebih dari 50 kota di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Layanan transportasi online adalah bentuk penyelenggaraan transportasi jalan yang mengandalkan teknologi internet untuk segala kegiatan mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Dalam sistem ojek online Gojek, identitas pengemudi telah diverifikasi oleh perusahaan sebelum mereka dapat bekerja sebagai mitra. Sekarang kita akan membahas mengenai kutipan CEO Gojek tentang sistem AI dalam aplikasinya. Dalam sesi diskusi yang digelar pada Senin, tanggal 14 bulan 10 2019, CEO founder Gojek, Kevin Alwi mengatakan bahwa mesin learning membantu mereka mempelajari banyak hal mulai dari pola perilaku pelanggan dan mitra hingga kondisi lalu lintas yang menjadi wawasan baru bagi kami untuk menemukan berbagai pendekatan baru, bahkan rute baru untuk senantiasa meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, pada slide sebelumnya disebutkan bahwa CEO Gojek pernah menyebutkan tentang sangkut paut machine learning pada AI dalam Gojek. Nah, apa sih itu machine learning? Nah, machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan dasar ilmu lainnya seperti matematika, statistika, dan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Maly Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengumumkan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning pun banyak yang mengembangkannya. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam apa saja yang diproses machine learning dalam aplikasi Gojek. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, sistem rekomendasi, yang kedua, penjadwalan otomatis, yang ketiga, identifikasi wajah, yang keempat, menganalisis risiko, dan kelima, pengembangan layanan. Di sini kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang sistem rekomendasi. AI dalam Gojek berperan dalam memilih titik penjemputan yang paling dekat dengan para pengemudi atau driver. AI tidak hanya memperhatikan jarak garis lurus, tetapi juga mempertimbangkan rute jalan terdekat secara akurat. Dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kemacetan lalu lintas dan kondisi jalan, AI menentukan titik penjemputan yang paling optimal. Setelah penjemputan, AI memberikan rekomendasi rute terbaik untuk perjalanan menuju tujuan. Rekomendasi ini didasarkan pada data lalu lintas aktual dan riwayat penggunaan sebelumnya. Di sini ada poin kedua, yaitu penjadwalan otomatis. Fitur yang memungkinkan sistem untuk mengoptimalkan penjadwalan pengemudi berdasarkan permintaan pengguna dan keberadaan pengemudi di lokasi dan waktu tertentu. Dengan menggunakan algoritma cerdas, sistem dapat menentukan pengemudi yang paling efisien untuk menangani permintaan layanan berdasarkan faktor-faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan ketersediaan pengemudi. Nah, di sini ada poin ketiga, yaitu tentang identifikasi wajah dalam aplikasi Gojek. Identifikasi wajah pada aplikasi Gojek lebih ke dalam driver daripada pengguna, karena di situ kita harus mengetahui apakah driver ini akan berniat baik selama kerjanya atau tidak. Nah, identifikasi wajah itu merupakan teknologi yang memungkinkan kecerdasan buatan untuk mengenali wajah pengguna dan pengemudi. Fungsinya adalah untuk meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan akun. Dengan menggunakan pengenalan wajah, sistem dapat memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses akun atau kendaraan tertentu.
Namun, perlu diperhatikan bahwa pengenalan wajah juga memiliki tantangan seperti privasi dan akurasi. Oleh karena itu, implementasi teknologi ini harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu menganalisis risiko. Di sini ada beberapa contoh analisa risiko seperti prediksi cuaca buruk. Di situ dapat memantau data cuaca secara real time dan memberikan peringatan dini tentang kondisi cuaca buruk. Selanjutnya ada kemacetan lalu lintas yang dapat menganalisis data lalu lintas dari berbagai sumber, termasuk sensor jalan, kamera, dan data historis. Selanjutnya ada keamanan jalan yang dapat mengidentifikasi area berisiko tinggi seperti tikungan tajam atau persimpangan padat. Dan ada manajemen kebutuhan yang dapat memantau ketersediaan kendaraan dan permintaan penumpang. Dan yang terakhir di poin kelima ada pengembangan layanan. Dengan adanya machine learning, Gojek dapat menambahkan lebih banyak layanan baru seperti ada pengiriman barang otomatis yang dengan bantuan AI kita dapat mengembangkan sistem pengiriman barang yang lebih efisien, misalnya menggunakan algoritma optimisasi rute untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya logistik. Dan selanjutnya ada layanan pelanggan berbasis chatbot. Di AI chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan pengguna secara cepat dan akurat. Pengembangan chatbot yang cerdas dan responsif akan meningkatkan kepuasan dalam pelanggan. Selanjutnya ada personalisasi layanan. Di situ AI dapat menganalisis data pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Misalnya seperti dalam e-commerce, AI dapat merekomendasikan produk-produk berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian pengguna. Dan yang terakhir yaitu analisis data lebih lanjut. Di situ AI dapat membantu menggali wawasan dari data yang ada. Pengembangan algoritma analisis data yang lebih canggih akan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi kesimpulan yang didapat, penerapan kecerdasan buatan telah membawa manfaat yang signifikan bagi pengalaman pengguna dalam aplikasi Gojek. Gojek tidak hanya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan layanan, tetapi juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Dengan terus berinovasi dan memperbaiki diri, Gojek siap menjadi mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan layanan lainnya bagi masyarakat. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami.